Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian dari semester 7 ya, mata kuliah psikologi belajar. Jadi kali ini kita masuk di tatap muka yang kedua, kemudian ada beberapa topik ya yang akan kita bahas bersama, di antaranya adalah yang pertama definisi psikologi belajar ya, kemudian ruang lingkup psikologi belajar, tujuan dan manfaat mempelajari psikologi belajar, kemudian ada metode penelitian apa saja yang akan digunakan di lingkup psikologi belajar, gitu ya. Kemudian ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang kemudian ternyata banyak berkaitan dengan proses belajar, begitu. Nah, kemudian di sini saya mulai dari definisi dulu ya. Jadi ketika kita ketemu kalimat gitu ya, psikologi belajar, kemudian maka terdiri dari ada dua kata sebenarnya, ada kata psikologi, kemudian ada kata belajar gitu ya. Nah, masing-masing kalau kita cermati artinya lebih dulu. Psikologi kita sudah sangat tahu ya, jadi cabang ilmu kemudian mempelajari gejala kejiwaan manusia yang berkaitan dengan kognisinya ya, emosinya, kemudian konasinya, jadi kehendaknya, dorongannya begitu ya. Nah, kemudian ada definisi belajar, yaitu sebuah proses yang sifatnya sangat kompleks ya, kemudian dialami oleh semua orang dan relatif berlangsung seumur hidup gitu. Jadi kalau kita cermati belajar, ternyata konteksnya memang tidak hanya digunakan di ranah pendidikan saja, tapi kemudian ternyata kita pun dalam kehidupan sehari-hari ya, itu adalah sebuah proses belajar. Misalnya saja ketika kita tarik mundur ketika kita baru dilahirkan gitu ya. Ya sejatinya kemudian kita akan bisa berbicara begitu ya. Tapi kalau berbicara itu tidak berdasarkan proses belajar ya, maka hasilnya juga belum tentu bagus bicaranya. Maka kemudian dikatakan bahwa belajar itu berlangsung pada diri semua orang, kemudian sebenarnya kita alami seumur hidup begitu ya. Ini kalau teman-teman ingat sama dengan ketika kita membahas tentang psikologi perkembangan gitu ya. Jadi berlangsungnya seumur hidup. Nah, kemudian bisa dicermati lagi bahwa belajar itu adalah aktivitas secara sadar untuk mendapatkan sejumlah kesan dari apa yang dipelajari sebagai hasil interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Jadi kita sudah pernah belajar juga di semester 1 ya, sejarah aliran psikologi, kita sudah belajar beberapa aliran ya, salah satunya behaviorism. Ya, di situ banyak hal yang berkaitan dengan belajar begitu ya. Jadi ternyata proses belajar itu adalah proses atau aktivitas sadar yang kemudian kita lakukan, kemudian bagaimana kita berinteraksi dengan lingkungan sekitar kita. Kemudian goalnya dari proses belajar itu adalah sebuah perubahan gitu ya. Perubahannya itu meliputi tingkah lakunya, kemudian pengetahuan atau kognitifnya, keterampilan atau psikomotor maupun nilai dan sikap afektif. Maka dari itu mungkin kalau teman-teman bisa mencermati ketika dalam sebuah penilaian begitu ya, khususnya ketika di konteks pendidikan atau rapotan deh misalnya anak-anak yang lagi sekolah tuh ya, siswa-siswa. Nah, kemudian pasti akan nilainya itu berdasarkan kognitif, psikomotor, dan afektif gitu. Nah, kemudian ketika dua kata ini disandingkan begitu ya, akhirnya jadilah yang namanya psikologi belajar. Nah, psikologi belajar sendiri menjadi cabang ilmu psikologi yang mempelajari atau membahas tentang keadaan psikis dan perilaku manusia dalam hubungannya dengan belajar. Berisikan teori mengenai belajar dan seluruh proses belajar itu terjadi. Jadi intinya di dalam psikologi belajar adalah salah satu cabang ilmu psikologi ya, saya tekankan dulu. Kemudian isinya yang dibahas itu adalah teori-teori seputar proses belajar, faktor apa saja yang kemudian akan mempengaruhi proses belajar seseorang, kemudian dalam proses belajar itu sebenarnya apa saja yang terjadi, apa saja yang dibutuhkan ya, sehingga kemudian nanti kita bisa mengidentifikasi apa sih strateginya yang paling tepat untuk kemudian memaksimalkan proses belajar. Nah, ini adalah penjelasan awal. Kemudian di sini saya tambahkan beberapa definisi ya berkaitan dengan belajar. Jadi kalau yang di kiri itu ada beberapa tokoh yang mungkin teman-teman sudah familiar ya. Jadi kalau Skinner itu menekankan bahwa proses belajar itu adalah sebuah proses ya yang kemudian sebenarnya
proses penyesuaian yang kemudian progresif gitu ya. Kata kuncinya kalau menurut Skinner adalah progresif gitu ya. Nah, jadi ada perubahan, goalnya lagi perubahan. Kemudian yang kedua, di sini ditekankan kalau ternyata belajar itu atau perubahan itu yang merupakan hasil dari praktek ya atau latihan gitu. Jadi kita masih ingat juga di teori-teori seputar behaviorism ya proses belajar bahwa ada latihan yang kemudian digunakan untuk memaksimalkan hasil dari proses belajar yang sudah kita pernah dapatkan. Kemudian yang terakhir bahwa perubahannya itu relatif permanen dari sebuah proses belajar ya. Kemudian dari praktek dan latihan. Kemudian bisa disimpulkan bahwa belajar itu sendiri adalah semua aktivitas mental atau psikis yang dilakukan oleh seseorang sehingga menghasilkan perubahan ya. Jadi ketika kita menjalani sebuah proses belajar, pasti idealnya akan ada perubahan pada diri kita. Misalnya saja ketika teman-teman mahasiswa sekarang semester 7, coba deh kembalikan lagi ketika posisinya teman-teman itu baru masuk gitu ya semester 1. Kemudian coba sandingkan dengan teman-teman sekarang ini di semester 7. Nah, coba dicermati apakah ada perubahan atau belum ya. Jadi misalnya di aspek kognitifnya, wawasannya, pengetahuannya apakah sudah berubah gitu ya. Nah, kemudian sikap, nilainya itu juga apakah sudah ada perubahan. Nah, ini adalah proses belajar. Kemudian bisa dikatakan juga belajar itu adalah sebuah proses penguasaan suatu yang bermakna yang didapat dari pendidikan, latihan, maupun pengalaman yang menghasilkan perubahan perilaku relatif permanen sebagai wujud dari penguatan materi. Ya, nah kemudian di kotak yang bawah itu ada 3 aspek dalam belajar yang akhirnya menjadi poin penting gitu ya. Yang pertama itu bahwa dari sebuah proses belajar itu adalah adanya perubahan perilaku ya yang diakibatkan dari pendidikan, latihan, dan pengalaman. Maka dari itu di poin yang kedua itu, di proses belajar itu ada yang namanya pendidikan dan pelatihan gitu ya. Karena tadi kan perubahan perilakunya diakibatkan oleh adanya pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga disertai juga dengan adanya pengalaman. Jadi semua proses belajar yang pernah kita alami itu kalau kita cermati dari pendidikan ya kita sekolah ya, pendidikan formal maupun informal, kemudian ada latihan yang kemudian diulang lagi ya, dilatihkan gitu ya. Kemudian ada pengalaman. Nah, ini keywordnya atau 3 aspek dalam belajar. Kemudian ini adalah ruang lingkup psikologi belajar ya. Tadi sudah dicermati definisinya apa, kemudian kita beralih ke ruang lingkup psikologi belajar. Nah, ada 3 poin penting di sini di ruang lingkup psikologi belajar ya. Yang pertama ada belajar, kemudian proses belajar, dan situasi belajar. Masing-masing ini punya beberapa poin ya yang akan dibahas. Jadi contohnya di sini ada belajar, maka di dalamnya kita akan belajar ya mengenai teori-teorinya apa saja. Kemudian prinsipnya apa sih? Hakikatnya, jenis-jenis belajar, aktivitas belajar, kemudian teknik gitu ya, teknik belajar efektif, kemudian karakteristik perubahan hasil belajar, manifestasi perilaku belajar, dan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Nanti kita juga bisa kenalan itu dengan yang namanya pembelajaran yang bermakna gitu. Apakah kemudian saya membaca buku itu belajar atau kemudian saya mendengarkan materi yang disampaikan oleh dosen itu apakah belajar? Nah, kita cermati nanti ya. Kemudian kalau tidak salah sebenarnya poin di nomor 1 ini isinya juga sudah cukup banyak dipelajari ketika teman-teman belajar di mata kuliah psikologi pendidikan gitu ya. Saya cermati beberapa hal itu sudah terbahas sehingga nanti saya jadi jauh lebih enteng karena artinya teman-teman kemudian bisa memunculkan kembali ya materi-materi yang sudah pernah dipelajari sebelumnya untuk kita lakukan diskusi bersama di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi tidak sepenuhnya semua materi kemudian dari saya, tapi saya mengajak teman-teman ya, karena di
mata kuliah psikologi belajar itu sebenarnya adalah beberapa materi atau pengulangan ya, pengulangan beberapa materi atau penegasan lagi beberapa materi yang sudah pernah didapatkan dari mata kuliah yang lain. Misalnya saja dari psikologi perkembangan ya, kemudian ada dari psikologi kognitif, kemudian psikologi pendidikan. Nah, itu nanti akan kita kolaborasikan yang mana poin-poin tersebut ada dalam psikologi belajar. Kemudian yang kedua itu adalah proses belajar. Nah, di dalam proses belajar kita akan belajar mengenai tahapan perbuatan belajar. Kemudian perubahan selama belajar. Jadi kalau tadi ditekankan ya, proses belajar ya kuncinya akan ada perubahan, goalnya akan ada perubahan. Nah, perubahan yang seperti apa akan kita bahas. Lalu ada pengaruh pengalaman, ketika tadi dikatakan pengalaman menjadi salah satu aspek ya yang penting dalam proses belajar. Kemudian ada pengaruhnya motivasi terhadap perilaku belajar. Nah, seringkali kalau di ranah pendidikan itu ya pasti dilihat, atau mungkin kalau psikotes ketika teman-teman pernah praktikum begitu ya, pasti ada aspek motivasi yang diukur gitu kan. Nah, kenapa kemudian diukur? Nah, ini akan kita bahas sebenarnya ada nggak sih pengaruhnya ya motivasi dalam diri seseorang kemudian terhadap perilaku belajarnya gitu. Nah, kemudian ada signifikansi perbedaan seseorang dalam kecepatan memproses dan keterbatasan kapasitas seseorang dalam belajar. Nah, ini yang kemudian kita akan cermati ya. Kenapa sih kok kemudian kita melihat si A dan si B gitu ya? Nah, si A dan si B ini ya umurnya sama, mereka ada di kelas yang sama, kemudian diajar oleh guru atau dosen yang sama, tapi kemudian kenapa hasilnya bisa berbeda? Materinya pun sama, gitu kan? Nah, kita coba akan mencermati sebenarnya ada hal yang dinamakan kecepatan memproses, ya. Kemudian ada keterbatasan kapasitas seseorang. Ini adalah beberapa hal yang juga mempengaruhi proses belajar, begitu ya. Nah, jadi setiap orang itu punya kapasitasnya masing-masing, begitu ya, dalam menangkap materi, ya, kemudian memahami daya nalarnya seperti apa, sehingga kemudian jika kemampuan ini besar atau potensi ini besar gitu ya, artinya dia akan lebih cepat memproses informasi dibandingkan seseorang yang kemudian ternyata kapasitas berpikirnya lebih rendah begitu ya ketika dilakukan pengukuran dari si A yang tadi. Nah, sehingga faktor-faktor inilah yang kemudian akhirnya mempengaruhi proses belajar ya. Sehingga kok hasilnya bisa berbeda padahal proses belajarnya sama gitu. Nah, kemudian ada proses lupa ya dan kemauan seseorang untuk memperoleh hasil melalui transfer belajar. Nah, lupa ini yang paling sering jadi yang paling sering dialami begitu ya oleh banyak orang gitu. Mungkin termasuk kita ya. Jadi kalau kita ditanya padahal ya sudah pernah belajar mata kuliah ini tapi kemudian kalau ditanya lagi lupa Bu kan gitu ya. Nah, jadi itu tidak hanya dialami oleh teman-teman mahasiswa saja yang sedang belajar, bahkan semua orang pun mengalami lupa. Nah, kita akan mencermati itu. Proses lupa itu sebenarnya seperti apa. Dan ini pastinya juga sudah ada di bahasan psikologi kognitif. Dan ini sekali lagi saya lebih memilih untuk kemudian kita diskusikan bersama ya nantinya. Kemudian ada kemauan begitu ya untuk kemudian memperoleh hasil yang maksimal. Ternyata ada unsur kemauan seperti tadi ada motivasi ya yang kemudian akhirnya bisa membedakan loh hasilnya si A dan B ya dari proses belajar yang sama-sama dilakukan gitu. Kemudian yang ketiga itu ada situasi belajar. Situasi dan keadaan lingkungan fisiknya, kemudian lingkungan non-fisik ya. Ada keadaan lingkungan sosial, keadaan lingkungan non-sosial gitu. Jadi ternyata ada suasana gitu ya dan keadaan lingkungan yang kalau kita cermati ya di behaviorism itu juga mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi pada proses belajar seseorang. Nah, ini ada ruang lingkup psikologi belajar yang saya tampilkan dari tokoh yang berbeda, begitu ya. Di satu buku yang sama, tapi kemudian ada dua sumber, begitu ya. Nah, kalau di sini ditampilkan beberapa poin, jadi silakan dilihat itu urutannya bisa teman-teman cermati. Yang pertama hakikatnya sama ya, serupa, tapi mungkin kalau di sini lebih dipoin-poinkan dan tidak ada penggolongan seperti di slide yang sebelumnya, ya.
Tapi garis besarnya kalau kita lihat sama ya, ada teori belajar, intelijensi, memori, berpikir, motivasi belajar, emosi, gaya belajar ya. Kemudian ada strategi belajar, membaca menulis, belajar matematika, sains, dan belajar ilmu sosial. Kemudian transfer belajar, ada kesulitan belajar, perbedaan individual, dan evaluasi hasil belajar. Ini adalah tujuan dan manfaat mempelajari psikologi belajar ya. Jadi yang pertama tujuannya dulu. Tujuannya itu adalah ketika kita menguasai materi psikologi belajar, harapannya kita akhirnya bisa mengubah perilaku manusia ya melalui proses belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dengan cara yang tepat. Sehingga kalau dikatakan bahwa salah satu objeknya psikologi itu adalah manusia, begitu ya. Nah, untuk bisa membantu mengubah perilaku diri kita sendiri maupun orang lain ya yang ada di sekitar kita itu ya kalau mau berubah itu kan melalui proses ya, namanya proses belajar. Sehingga karena tadi dikatakan kita sudah mempelajari atau kita akan mempelajari ya faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, maka kalau kita sudah tahu faktor-faktornya kita akan bisa menentukan cara yang tepat itu apa, seperti apa. Selain tepat, kemudian caranya itu mudah dan menyenangkan ya untuk seseorang yang akan berproses, begitu ya. Bisa untuk diri kita sendiri, bisa juga kita fasilitasi orang lain di sekitar kita. Ya, jadi goalnya sekali lagi adalah perubahan perilaku, gitu ya, dari satu taraf perkembangan ke taraf perkembangan berikutnya, sehingga idealnya makanya tadi dikatakan progresif, gitu ya, harapannya memang bisa tercapai tujuan utama dari belajar, begitu ya. Nah, ada psikologinya sendiri karena kita kemudian tidak hanya belajar mengenai pemberian materi atau transfernya saja, tapi kita juga mempelajari aspek-aspek psikologis, gitu ya, yang kemudian akan bisa memaksimalkan proses belajar. Nah, ini ada beberapa poin manfaat ya, manfaat ketika kita sudah mempelajari psikologi belajar. Kita jadi tahu hakikat siapa anak didiknya, cara belajarnya seperti apa, cara menghadapinya seperti apa, gitu ya. Kemudian kita bisa tahu teori, prinsip, ciri khas dari perilaku individu anak, misalnya ketika kita menghadapi anak, ya. Kemudian kita bisa tahu bahwa setiap anak itu berbeda ya sebagai individu dalam belajar. Jadi kalau kita ketemu dengan siapapun ya ketika mereka sedang berproses, maka kita bisa mencermati ternyata semakin unik ya, memang unik manusia itu karena satu orang dengan orang yang lain itu akan punya kondisi yang berbeda gitu. Kemudian kita bisa mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Kita bisa tahu bahwa ada pembawaan adalah potensi anak ya, kemudian dapat diubah dengan menyediakan lingkungan belajar yang kreatif dalam kelas. Kita bisa mengidentifikasi ya potensi anak, kemudian dan potensi itu kemudian kita bisa fasilitasi untuk kemudian dirubah dengan cara menyediakan lingkungan belajar yang kreatif di dalam kelas. Jadi sekali lagi konteksnya memang lebih mengerucut ke ranah pendidikan begitu ya, tapi kemudian aplikasinya sangat bisa dilakukan di banyak bidang gitu ya. Nah, kemudian kita bisa mengetahui beberapa masalah yang terkait dengan teori, prinsip, fungsi, serta teknik motivasi belajar. Ya. Lalu kita juga bisa mengetahui berkaitan dengan hubungan tingkat kematangan dengan kesiapan belajar anak. Nah, ini juga ketika kita pernah belajar di psikologi perkembangan ya, kan perkembangan itu, nah tingkat kematangan perkembangan ya. Kemudian dengan kesiapan belajar anak. Kenapa kok SD itu usianya 7 tahun ya? Kenapa kok kemudian masuk playgroup itu usianya 4 tahun? Nah, kita nanti akan sedikit banyak mengulas kembali sebenarnya tingkat kematangan seseorang ya. Itu seperti apa? Apakah kemudian akan memang berpengaruh dengan proses belajar yang akan dijalani si anak ini?
gitu. Jadi bukan kemudian asal-asalan ya menentukan, oh masuk SD itu 7 tahun. Ternyata tidak asal-asalan, karena juga memperhitungkan dari tingkat kematangan si anak itu sendiri. Ya. Kemudian kita bisa tahu mengenai kapasitas belajar pada anak stadium umur tertentu. Nah, kita nanti akan cermati ya, bagaimana sih kapasitas belajar anak di usia 4 tahun, 5 tahun. Ini juga akan kembali kita bahas ya terkait dengan perkembangan kognitifnya anak-anak ya. Nah, sehingga kemudian akan juga mempengaruhi kapasitas belajarnya. Lalu kita akan bisa mengetahui masalah transfer belajar, kita bisa mengetahui tentang masalah lupa dan faktor penyebabnya. Sehingga di sini kesimpulannya bahwa dengan mempelajari psikologi belajar, kita akan bisa menambah wawasan dan pengetahuan guru dalam menyampaikan materi ke peserta didik agar tercapai proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Jadi goalnya itu, ketika kita belajar teori di psikologi belajar, maka kemudian kita akan bisa setting ya, entah setting materi, setting situasi ya, setting pendekatan yang tepat untuk kemudian memfasilitasi orang lain, khususnya peserta didik ketika kita menjadi tenaga pengajar begitu ya, atau tenaga pendidik, kita bisa memfasilitasi teman-teman itu untuk kemudian bisa memaksimalkan proses belajarnya. Begitu. Nah, kemudian di sini ada beberapa metode penelitian ya yang digunakan di lingkup psikologi belajar. Ini juga sebenarnya sudah banyak dibahas gitu ya. Ketika psikologi perkembangan itu ada, psikologi pendidikan juga pastinya ada. Sudah banyak dibahas ini di mata kuliah yang lainnya. Hanya saya sekedar mengingatkan kembali atau kemudian saya menekankan bahwa kalau teman-teman mau melakukan penelitian di lingkup psikologi belajar atau berkaitan dengan psikologi belajar, maka ada dua metode yang paling lawas yang kemudian teman-teman bisa gunakan ya, atau yang sudah pernah digunakan. Itu adalah longitudinal dan cross-sectional. Yang kalau kita ingat kembali, silakan dibuka lagi karena akan lupa ya mungkin. Jadi kita munculkan lagi kalau metode longitudinal itu adalah mengumpulkan data dari satu subjek, tapi kemudian dilakukan secara berulang ya. Bisa rentannya itu bisa hari, minggu, bulan, atau bahkan tahunan gitu ya. Jadi yang diteliti itu 1 orang misalnya. Nah, contohnya itu adalah perkembangan kemampuan belajar seseorang. Nah, misalnya si X gitu ya. Si X ini kita akan lakukan pengukuran atau pengamatan ya. Kita lakukan penelitian bahwa ketika dia usianya 3 tahun itu bagaimana proses belajarnya. Kemudian nanti kita pengen tahu lagi kalau si X umur 4 tahun, si X ketika usianya 5 tahun gitu ya. Bagaimana sih kemampuan belajarnya? Maka itu dilakukan penelitiannya menggunakan metode longitudinal. Kemudian yang kedua adalah metode cross-sectional ya. Kalau kali ini pengumpulan datanya bisa dilakukan di satu waktu ya. Kemudian sampelnya terdiri dari satu atau lebih kelompok ya dibanding variabelnya. Waktunya singkat, jadi waktu pengumpulan datanya singkat tapi bisa mengumpulkan banyak data. Contohnya itu ada perbedaan gaya belajar mahasiswa jurusan ilmu sosial dengan mahasiswa jurusan ilmu eksak gitu ya. Jadi kita mau satu kali ambil data bisa dapat semuanya, gaya belajar kalau mahasiswa jurusan psikologi ya, atau kemudian kalau jurusan pendidikan itu seperti apa perbedaan gaya belajarnya. Itu bisa dilakukan dengan cross-sectional. Kemudian ada yang lain, beberapa jenis penelitian ya di sini. Itu ada penelitian historis ya, tujuannya untuk mempelajari, memahami, dan menjelaskan peristiwa masa lalu. Jadi kemudian kita akan mencari informasi berkaitan dengan hal-hal yang sudah dialami, sudah terjadi sebelumnya. Kemudian kita akan merumuskan kesimpulan mengenai sebabnya itu apa sih, efeknya itu apa, atau mungkin kecenderungan masa lalu yang akhirnya membantu menjelaskan kejadian saat ini gitu ya. Jadi kita ingin mengidentifikasi, kejadian sekarang itu munculnya karena apa, efeknya apa, dan lain sebagainya ya. Nah, hal ini atau hasil penelitian ini kemudian bisa digunakan untuk mengantisipasi peristiwa masa mendatang. Begitu. Nah, di sini tidak mengumpulkan data ya, tapi tidak mengumpulkan data, tidak melakukan tes atau mengamati perilaku, tapi menggunakan data yang sudah tersedia karena kan peristiwa masa lalu ya.
gitu. Jadi misalnya mungkin buku catatan ya, kemudian pengalaman-pengalaman di masa lalu itu bisa digunakan. Kemudian ada penelitian deskriptif. Di sini penelitian ini bertujuan menguji dan melaporkan segala sesuatu secara apa adanya dalam upaya memahami dan menjelaskannya. Jadi di sini peneliti itu kemudian mengumpulkan data untuk kemudian diuji hipotesisnya atau menjawab yang berkaitan dengan kondisi beberapa isu atau permasalahan. Berikutnya ada penelitian korelasional ya, ada penelitian komparatif, juga ada penelitian eksperimen. Korelasional, ini ada peneliti akan berupaya menentukan ada nggak ya hubungan antara dua variabel mengenai karakteristik manusia, misalnya tingginya, beratnya, jenis kelaminnya, intelijensinya. Jadi akan mencermati gitu ya, ada nggak sih hubungannya dua variabel. Nah, kemudian ada penelitian komparatif. Tujuannya adalah mencari hubungan langsung di antara variabel yang dibandingkan satu dengan yang lainnya. Jadi, di sini poinnya adalah berupaya membandingkan kelompok yang berbeda, komparatif. Kemudian kalau eksperimen ini adalah menguji hipotesis atau pembuat eksperimen tentang reaksi individu atau kelompok dalam situasi tertentu atau di bawah kondisi tekanan tertentu. Jadi kalau eksperimen itu biasanya ada modelnya juga macam-macam. Ada yang kemudian diberikan ada dua kelompok begitu ya. Kemudian satu kelompok atau kelompok yang pertama diberikan perlakuan, kemudian yang kelompok kedua tidak diberikan perlakuan gitu. Sehingga kita coba gitu ya. Kita bereksperimen. Dan mungkin kalau teman-teman flashback lagi ke sejarah aliran ketika kita belajar aliran psikologi dan tokoh-tokohnya, mereka banyak melakukan penelitian eksperimen ini. Ivan Pavlov misalnya ya, dan teman-temannya gitu. Nah, kemudian di sini adalah teknik pengumpulan data dalam penelitian psikologi belajar. Ada 3 teknik yang banyak digunakan. Yang pertama adalah angket atau kuesioner ya. Isinya adalah pertanyaan tertulis disusun sistematis sesuai tujuan penelitian untuk dapat informasi dari responden. Nah, ini teman-teman sebenarnya juga sudah belajar semuanya ya. Kalau bikin angket itu seperti apa atau mungkin sekarang sebenarnya kan teman-teman semester 7 ini sudah mulai mengerjakan skripsi sehingga sebenarnya mungkin ada beberapa atau hampir semuanya sedang membuat kuesioner gitu ya. Ada item-itemnya. Nah, ya jadi poinnya teman-teman saya perkirakan teman-teman sudah ada gambaran ya mengenai angket itu yang seperti apa ya. Angket itu ada yang tipe isian, ada yang tipe pilihan ya. Kemudian wawancara, ini bahkan ada mata kuliahnya sendiri ya, wawancara dan observasi. Observasi dan wawancara ya. Nah, kalau wawancara itu adalah clue-nya sebenarnya ada si pewawancara, kemudian ada dua pihak yang kemudian yang pihak satu itu memberikan pertanyaan gitu ya. Maka di situ kemudian pihak satu lagi adalah yang memberikan jawaban. Maka dari itu dikatakan di sini pertanyaannya secara lisan kemudian tanya jawab kepada respondennya. Ada yang bertanya, ada yang menjawab. Gitu ya kalau wawancara. Nah, kalau sekarang mungkin seperti kemarin ketika pandemi ya, kalau dulu mungkin wawancara bisa tatap muka secara langsung, harus ketemu, jadi bisa sekalian observasi misalnya gitu ya. Tapi karena misalnya dalam beberapa situasi seperti pandemi kemarin, kita tidak bisa secara leluasa untuk bertemu tatap muka begitu ya. Jadi akhirnya wawancara bisa dilakukan, alternatifnya kalau sekarang bisa pakai virtual meeting begitu ya. Jadi artinya tetap bertemu meskipun tidak secara langsung kita ketemunya. Nah, itu juga masih bisa disebut dengan wawancara. Intinya ada dua pihak begitu ya. Nah, kemudian ada observasi. Ini juga saya yakin teman-teman bahkan mungkin sudah praktek begitu ya, sudah handal gitu. Nah, kita kembali lagi ke definisinya adalah kegiatan pemusatan perhatian. Jadi kita memusatkan perhatian kita untuk kemudian mengamati objek itu menggunakan seluruh indera kita secara maksimal untuk kemudian bisa mendapatkan informasi seputar objek, gitu ya.
Nah, ini ada beberapa ayat yang kemudian ternyata di dalamnya kita bisa belajar mengenai psikologi belajar, begitu ya. Di sini ada arum, kemudian an-nahi, ya. Lalu ada di sini ada aradu sama saha. Kemudian ini adalah referensi yang saya gunakan untuk membuat materi kali ini. Nah,